Kali ini saya akan menceritakan sejarah monumen patung Bapak, Ibu, dan Anak yang terletak di lapangan Puputan Badung sebagai bentuk peringatan dan kehormatan rakyat Bali melawan bengisnya tentara kolonial Hindia Belanda. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja cekidot. Begini ceritanya, pada tahun 1904 terjadi peristiwa tenggelamnya kapal milik pengusaha keturunan Tiongkok berbendera Belanda di pesisir pantai Sanur yang bernama Sri Kumala. Pada saat itu, Kuan Ting Jeng selaku pemilik kapal ini menfitnah Kerajaan Badung telah menjarah kapal beserta isinya. Pada saat itu, Kuan Ting Jeng melapor kepada Gubernur Van Dus yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bali dan Lombok. Akhirnya Gubernur Van Dus mengultimatum Kerajaan Badung untuk segera mengganti rugi dengan membayar 7.500 gulden pada waktu itu. Dan Raja pun menolak dengan keras karena rakyat dan jajarannya tidak sama sekali mencuri. Malah Kerajaan Badung mengamankan seluruh yang tersisa dari kapal tersebut. Akhirnya dengan keangkuhan Gubernur Van Dus ini, dilaporkannya Kerajaan Badung kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan pemerintah kolonial Hindia Belanda mengultimatum Kerajaan Badung untuk segera mengganti rugi karena dia dan seluruh rakyatnya telah menjarah kapal tersebut. Tapi Raja Badung menolaknya dengan keras karena dia tahu rakyatnya dan para jajarannya tidak mencuri sama sekali. Nah, akhirnya ultimatum itu berakhir pada bulan Januari tahun 1905 dan tetap saja Raja tidak menggubrisnya sama sekali, walaupun Raja memiliki lebih uang untuk membayar denda tersebut karena dari beberapa bangsawan keturunan Tionghoa dan Bugis sempat menyurati Raja untuk patungan membayar denda tersebut. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda memerintahkan agar Gubernur Van Dus segera mengadakan agresi militer. Nah, pada tanggal 12 September 1906, tibalah Angkatan Laut Tentara Kolonial Hindia Belanda berjumlah 2.300 pasukan ditambah dengan 700 pasukan biasa dan satu marinir datang di pesisir pantai Sanur. Dan tidak lupa, mereka juga membawa alat perang berjumlah 60 meriam. Ketika tanggal 14 malam, intelijen pemerintah kolonial Hindia Belanda ini memberitahukan bahwa pada malam hari tanggal 14 akan datang penyerbuan pasukan Badung berjumlah 2.000 orang di pesisir pantai Sanur. Tapi pada malam itu juga tidak ada kejadian apapun. Nah, pada saat yang sama, Punggawa Sanur datang untuk menemui panglima perangnya kolonial Hindia Belanda. Dia menyampaikan bahwa dia dan rakyatnya tidak akan menyerang dan tunduk pada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, perang itu pecah ketika tanggal 15 September 1906. Pada pagi hari pukul 7 pagi, tentara kolonial Hindia Belanda merangsek di daerah Panjer dan Pasar. Nah, pada saat terjadi peperangan di daerah Panjer, terjadi pertempuran yang sangat sengit. Dan hasil dari pertempuran itu terjadi korban sebanyak 33 dari pasukan Badung dan 12 luka-luka. Akhirnya sampai jam 11 siang
tentara kolonial Belanda ini mundur lagi ke benteng pertahanannya di pesisir Pantai Sanur. Pada saat kembali di Pantai Sanur, ada 30 pasukan Badung menyerang. Tapi lagi-lagi pasukan Badung ini mundur karena beberapa tembakan dari tentara kolonial Belanda. Akhirnya, pada tanggal 15 September 1906, tentara kolonial Hindia Belanda ini menyerang pusat kota dan Puri Agung Kesiman dengan tembakan beberapa meriam. Akhirnya terjadi korban di daerah Renon sebanyak 6 orang. Nah, pada tanggal 18 September 1906, pemerintah kolonial Hindia Belanda mendengar kabar bahwa Raja Kesiman telah meninggal karena dibunuh oleh rakyatnya yang tidak sepaham dengan keputusan raja. Di versi lain menyebutkan yang membunuh adalah abdi yang paling disayangnya agar raja ini tidak diculik oleh tentara kolonial Hindia Belanda. Dan akhirnya tentara kolonial Hindia Belanda ini menargetkan serangan di Puri Agung Kesiman karena menurut berita bahwa pasukan Badung akan menjaga ketat dan mempertahankan Puri Agung Kesiman. Akhirnya pada saat itu juga tentara Hindia Belanda ini menyerang di Puri Agung Kesiman. Disitulah terjadi kemelut perang yang sangat besar untuk pertahanan rakyat Badung dan rajanya mempertahankan wilayah kekuasaannya. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh tentara kolonial Hindia Belanda. Tepat jam setengah 11 siang, Puri Agung Kesiman telah dikosongkan oleh pasukan Badung. Akhirnya, tentara kolonial Hindia Belanda ini menduduki Puri Agung Kesiman sebagai bentengnya. Nah, pada tanggal 19 September 1906, tentara kolonial Hindia Belanda ini menargetkan serangan di pusat kota Denpasar dan Puri Agung Pemecutan. Pada saat itu, meriam Belanda ini menembakkan 60 peluru yang sudah hampir meratakan seluruh bangunan Puri Agung Pemecutan. Akhirnya, pada tanggal 19 September 1906 pada pagi hari, Raja Badung yang bernama I Gusti Ngurah Mada Agung ini mendengar bahwa tentara kolonial Hindia Belanda ini sudah mencapai pusat kota. Akhirnya, Raja dan seluruh jajarannya memerintahkan agar semua pasukan Badung bersiaga di pusat kota dan di Puri Agung Pemecutan. Di tanggal yang sama terjadilah kemelut perang yang sangat hebat, di mana para satria pasukan Badung ini berperang melawan tentara kolonial Hindia Belanda hanya dengan menggunakan tombak dan alat seadanya. Setelah itu dimenangkan lagi pertarungan ini oleh tentara kolonial Hindia Belanda. Pada tanggal 20 September 1906, pada waktu pagi hari, Raja ditemui oleh beberapa bangsawan dan jajaran petinggi kerajaannya untuk melawan tentara kolonial Hindia Belanda yang berjumlah kurang lebih 250 orang. Mereka berjanji akan setia kepada raja dan membela kerajaan dengan martabat dan kewibawaannya yang tinggi untuk menyerang tentara kolonial Hindia Belanda. Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda ini mulai masuk di jantung pertahanan kota, tiba-tiba mereka bertemu oleh pasukan Bali yang sangat banyak, dan itulah pasukan raja. Dan pada saat sebelum berangkat berperang, Raja I Ngurah Made Agung ini memerintahkan anak buah dan jajarannya untuk membakar istananya, biar tidak ada barang-barang yang tersisa nanti takutnya dimanfaatkan oleh tentara kolonial Hindia Belanda. Ketika pada siang hari, tepat jam 11 siang, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat ada beberapa pasukan yang mengarah
kepada tentara kolonial Hindia Belanda waktu itu. Tepat di persimpangan jalan bertemulah pasukan Raja Badung I Gusti Ngurah Mada Agung ini bertemu dengan pasukan tentara Hindia Belanda. Di situ tentara kolonial Hindia Belanda sudah mengingatkan untuk berhenti dan menyerahkan diri, tapi dengan rasa kewibawaan yang tinggi dan rasa kesatria pasukan Badung ini, Raja tidak mundur. Dari jarak 200 meter maju lagi 80 meter hingga 70 meter diperingatkan lagi oleh tentara kolonial Hindia Belanda ini agar pasukan raja ini menyerahkan diri. Tapi tetap saja Raja I Gusti Ngurah Mada Agung tidak menyerah begitu saja. Dia maju dengan gagahnya, membawa sebilah keris kebanggaannya, maju melawan, menerjang di antara kepungan tentara Hindia Belanda ini dan menghunuskan kerisnya ke arah tentara Hindia Belanda ini. Tapi tentara Hindia Belanda ketika mengetahui pasukan dan rajanya menyerang mereka, akhirnya mereka mengeluarkan tembakan salvo yang berarti mengarah ke semua arah di depan lawannya. Akhirnya terbunuhnya Raja I Gusti Ngurah Mada Agung di pertempuran tersebut. Pada saat yang sama, kerajaan Badung telah dikuasai oleh tentara kolonial Hindia Belanda. Di situ kita dapat melihat keperkasaan seorang raja dan pasukannya setia membela kewibawaan dan martabat kerajaannya. Dan setelah Belanda menguasai kerajaan tersebut, akhirnya pemerintahan Hindia Belanda berhasil menaklukkan seluruh kerajaan di wilayah Bali tersebut. Menurut versi lain, raja dan pasukannya itu mengenakan pakaian serba hitam dan merah, dengan perempuan berselendang putih semua. Dan pasukan raja ini terdiri dari beberapa satria, perempuan, dan anak-anak. Mereka menunjukkan kalau mereka setia pada rajanya. Jadi begitu ceritanya tentang monumen patung Bapak, Ibu, dan Anak yang terletak di lapangan Puputan Badung. Dan bila ada kesalahan kata dan pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke seluruh dunia agar channel kita semakin berkembang. Dan nantikan kisah sejarah selanjutnya. Terima kasih.